Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nur Syahrina dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Padang Sidimpuan. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan beberapa materi dari teori belajar. Berikut penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 materi dari teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Dan yang keempat, teori belajar humanistik. Sebelum kita melanjut ke 4 teori tersebut, apa sih pengertian dari teori belajar itu? Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Nah, di teori behavioristik ini mengedepankan perilaku. Jadi yang dinilai dari cara belajarnya yaitu perilakunya dulu. Kemudian baru bisa dinilai dari proses pembelajarannya. Teori behavioristik ini ada hukumnya loh, ada 4. Yang pertama hukum kesiapan, yang kedua hukum latihan, yang ketiga hukum efek, dan yang keempat hukum sikap. Ciri-ciri dari teori belajar behavioristik ada 5. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanistis tertentu, misalnya meminta maaf. Kemudian yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Contoh penerapan teori belajar behavioristik yaitu guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Kemudian yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Kemudian yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behavioristik. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya yaitu peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya membuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kemudian yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Kemudian yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Kemudian, apa kekurangan dari teori belajar behavioristik itu? Yang pertama, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga peserta didik terkesan pasif. Dan yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Kemudian yang keempat, timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teori kognitif. Apa sih teori kognitif itu? Teori
Teori kognitif merupakan semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Nah, teori kognitif ini mempunyai fungsinya ada 5. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, memori atau daya ingat. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Yang keempat, kemampuan berbahasa. Dan yang kelima, merasakan dan mengenali. Prinsip dari teori belajar kognitif yaitu proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Yang ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Yang keempat, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Dan yang kelima, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Nah, di sini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti: yang pertama, pelajar aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya mampu membina pengetahuan mereka secara mandiri. Dan yang ketiga, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling memengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Kemudian yang keempat, unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Kemudian yang kelima, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Kemudian yang keenam, bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Nah, yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Manfaat teori belajar humanistik ada 4. Yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Kemudian yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Kemudian yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Kemudian yang keempat, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Tujuan teori humanistik adalah memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Teori humanistik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya adalah menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Kemudian bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti, menumbuhkan kreativitas individu, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu, kemudian
Semakin lama seseorang belajar, bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Adapun kekurangan dari teori humanistik itu ada 6. Yang pertama, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Kemudian yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Kemudian yang keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Dan yang keenam, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Nah, itulah materi dari teori belajar. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.